Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang bisa dibilang nggak masuk akal dan sangat menyeramkan. Dan itu diceritakan sama temennya kakak saya berpuluh-puluh tahun yang lalu sih, udah lama. Nah, waktu itu temennya kakak saya kan merantau tuh ke suatu kota, dan dia bekerja di salah satu pabrik peleburan besi. Kerja di situ lama tuh, bertahun-tahun nggak ketemu sama kakak saya. Nah, pas suatu saat ketemu tuh papasan di jalan. Nah, dari mana aja, ngobrol-ngobrol kan namanya sama temen. Nah, lalu dia itu menceritakan ke kakak saya kejadian yang nggak masuk akal, tapi katanya itu terjadi. Nah, teman kakak saya itu menceritakan kalau waktu dia bekerja itu ada temennya, salah satu operator di situ, yang terkena kecelakaan kerja. Jadi kan dari peleburan kan masuk rel percetakan, umpamanya behel kan percetakan tuh masuk rel, jadi tercetakkan behel panjang tuh. Nah, si operatornya kan yang ininya menanganinya, entah kenapa waktu itu cetakan yang besi panjang itu kan bara panas banget tuh, udah membentuk satu behel panjang juga, tapi kan masih merah itu walaupun udah membentuk juga. Entah kenapa waktu itu si behel panas itu loncat dari relnya, kan panjang tuh, turun masuk ke cetakan, ke rel itu, ke relnya, jadi kan membentuk panjang tuh, merah, lancar aja. Nah, waktu itu entah kenapa dia tuh loncat nancep ke, amit-amit ya, nancep ke matanya, jros, tembus. Si behel panas itu kan panjang tuh, terus ya langsung meninggal di situ seketika. Nah, karena zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang, proses untuk mengabari saudaranya kan lama kalau zaman dulu mah, berpuluh-puluh tahun yang lalu mah, karena teknologinya belum canggih seperti zaman sekarang. Kalau sekarang mau tinggal, halo pak, ada yang iya. Kalau sekarang kan mungkin di sononya proses dulu, mau di visum apa ya, bawa ke rumah sakit apa. Nah, untuk mengabari ke saudaranya kan belum ada HP, paling ya dari petugas dari situ ke rumahnya, nyamperin ke rumah yang kecelakaannya. Nah, kalau dekat, kalau jauh kan bisa berhari-hari, bisa 2-3 hari untuk menyampaikan sampai ke rumah yang kecelakaannya tuh. Nah, yang bikin aneh di sini nih, begitu kejadian di tempat kerja, begitu kejadian seperti itu, nah si orang yang kejadian ini dengan waktu yang sama, dengan hari yang sama di kampungnya, dia itu seperti pulang ya, seperti habis merantau aja, pulang nemuin anaknya, istrinya yang tinggal di rumah orang tuanya gitu, masih satu rumah. Wah, kan seneng tuh istrinya, anaknya, wah jalan-jalan apa ya, biasa aja, makan apa, nginep sehari, kemana lagi, ke pasar bareng apa, beli baju apa, ya kan namanya orang baru ketemu sih. Disangkanya cuti kerja aja suaminya. Nah, udah sekitar 2 harian nyampe tuh laporan tuh dari perusahaan peleburan besinya ke kepolisian, ke wilayah situ. Nyampe dari kepolisian lapor ke pihak desa.
untuk menanyakan ada enggak si A namanya ini tinggal di alamat ini ya. Si A itu mengalami kejadian meninggal dunia ya, masih dalam proses visum di rumah sakit ininya mayatnya. Nah si pihak desa kan, nah ini mah ada 2 hari yang lalu pulang, orangnya ada di rumah Pak katanya. Ya pihak polisian bingung, aparat desa juga bingung, sementara Pak data yang ada itu real, katanya si orang itu bingung gini. Akhirnya kan aparat desa kan ke rumahnya siang itu tuh waktu itu. Nah si orang itunya mah lagi tidur siang ya. Nanyain ke keluarganya bener enggak ada si A, karena ini laporan dari polisian seperti ini. Orang tua istrinya kan kaget, orang tua istrinya wah masa sih Pak, buktinya suami saya kan ada katanya lagi tidur. Ditengok iya ada lagi tidur aja. Nah kan bingung tuh, akhirnya berembuk ngumpulin warga situ, memanggil Pak Ustadz. Akhirnya diadakan acara tahlil mendadak. Akhirnya kumpul di rumahnya, istrinya mah nengok tuh iya suaminya masih tidur. Nah untuk di depan ngadain tahlilan, dan si Pak Ustadznya menyebut apa namanya si A binti ini Al-Fatihah gitu kan untuk orang meninggal. Nah baru tuh diadakan doa-doa Yasin segala macam. Nah begitu selesai, pas istrinya nengok ke kamar nggak ada, udah nggak ada. Akhirnya kan gempar tuh, viral kalau zaman sekarang. Wah bisa sedunia maya gempar itu. Ya gimana lagi. Nah akhirnya besoknya datang tuh ambulan tuh bawa jenazah orang itu tuh, temennya kakak saya itu datang ya, dikubur secara layak, didoain apa. Nah yang jadi pertanyaan itu siapa itu tuh, arwahnya kah atau makhluk lain yang mengambil kesempatan gitu, mengambil kesempatan untuk ini menggoda manusia lah atau gimana. Nah itu yang jadi pertanyaan, silakan dinilai sendiri, di ini sendiri. Tapi ini kejadian ini bener enggaknya mah ya wallahu alam. Tapi itu yang diceritakan temen kakak saya ke kakak saya itu, menceritakan teman kerjanya yang mengalami kecelakaan, kejadiannya seperti itu ya. Oke, gitu aja ya. Nanti kalau ada lagi kita sambung lah, kalau ada cerita misteri lagi episode selanjutnya. Oke, kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum.